juga di bagian metodologi penelitian. Kalau di latar belakang, kita kan sudah membuat, mengidentifikasi masalah, merumuskan suatu permasalahan gitu ya, perumusan masalah kan dalam bentuk pertanyaan. Nah, di metode ini, termasuk teknik pengumpulan data ini adalah salah satu cara yang dipakai untuk menjawab, rumusan masalah yang dibuat di, latar belakang, ya. Nah, untuk teknik pengumpulan data kualitatif itu sendiri, ini adalah, suatu teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data yang sifatnya non-numerik ya. Non-numerik berarti bukan dalam bentuk angka, tapi berupa kata-kata, narasi, pengalaman, persepsi ya, persepsi terhadap sesuatu, atau makna. Nah, tujuannya untuk pengumpulan data kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang mendalam dan kontekstual sesuai dengan desain penelitian kualitatif yang kita bahas sebelumnya, bahwa penelitian kualitatif itu memang dilakukan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan yang dilakukan secara utuh, mendalam, dan kontekstual ya. Karena kalau berdasarkan penelitian kualitatif, eh, tiap objek penelitian itu sifatnya unik atau kontekstual. Kita nggak bisa melakukan generalisasi, sehingga diperlukan pencarian data-data yang mendalam seperti ini. Sehingga dalam rumusan masalahnya itu akan berfokus pada pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa ya, mengapa dan bagaimana. Nah, kalau mengapa dan bagaimana itu kalau di soal ujian pasti kan butuh jawaban yang cukup panjang, mendalam, komprehensif gitu ya. Nah, sehingga kita nggak bisa menjawabnya dari sekedar angka-angka saja ya. Jadi diperlukan data-data yang sifatnya kualitatif, di mana kita perlu pendekatan secara langsung pada objek penelitian. Nah, kalau di penelitian kualitatif, peneliti itu kan sebagai human instrument, jadi sebagai alat, ya, peneliti itu menjadi salah satu alat eh, untuk mendapatkan data ya. Kenapa? Karena peneliti ini sifatnya harus memiliki kepekaan tertentu ya, dan dapat bereaksi terhadap stimulan yang ada di lingkungan. Karena peneliti di sini harus masuk langsung ke dalam objek penelitian, sehingga kepekaannya terhadap kondisi atau objek yang diteliti itu harus eh, ada, ya. Nah, kemudian di sini karena peneliti itu sebagai alat penelitian atau human instrument, ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap suatu aspek keadaan yang melibatkan interaksi manusia. Ya, karena di dalamnya kita harus berbaur dengan orang-orang yang ada di dalam objek penelitian kita. Kemudian peneliti itu juga setelah tadi berbaur untuk mendapatkan data, harus memiliki kemampuan untuk menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan dan merespon dari hal-hal yang mungkin eh, unik atau anomali atau nggak sesuai dengan yang seharusnya, ya, harus merespon. Nah, untuk teknik eh, pengumpulan data kualitatif, mungkin Bapak Ibu sekalian di pekerjaan juga sudah pernah melakukan ini ya, meskipun tidak dalam rangka research, tapi di pekerjaan mungkin pernah melakukan ini. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah observasi, kemudian wawancara, dokumentasi, atau yang terakhir kita bisa pakai teknik FGD. Ya, kita mulai dari yang observasi terlebih dahulu. Observasi itu berarti pengamatan ya. Kita mengamati secara langsung objek yang mau kita teliti,
perilaku dari orang-orang, kalau memang kita mau melihat atau meneliti perilaku, aktivitas dari, suatu objek di dalam objek penelitian kita itu aktivitinya seperti apa, atau situasi sosialnya. Nah, observasi ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif karena, kita kan terjun langsung ke objek penelitian. Jadi kita harus melakukan pengamatan-pengamatan tersebut, at least untuk data di awal ya, atau untuk mencari, suatu permasalahan di awal kita kan harus melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, observasi sendiri itu bisa dibagi menjadi 3. Ada observasi partisipatif, di mana, ini tergantung dari seberapa aktif peneliti dalam melakukan pengamatan, ya. Di sini, dibagi lagi jadi 4. Ada yang partisipasinya pasif, jadi peneliti itu tidak ikut terlibat dalam kegiatan orang yang diamati. Meskipun ada di dalam objek, tapi tidak ikut kegiatannya. Itu berarti, kita cuma ngamatin aja dari, dekat ya, tapi tidak mengikuti kegiatan. Kemudian ada juga yang partisipasinya moderat. Peneliti di sini ikut terlibat dalam beberapa kegiatan orang-orang yang diamati, tapi nggak semua kegiatan dia ikuti, ya. Mungkin ini bisa jadi terjadi ketika, si peneliti sudah mulai memfokuskan, apa yang mau diteliti. Ya, sehingga nggak seluruh kegiatan itu perlu diikuti, ya. Misalnya hanya di bagian tertentu yang diidentifikasi memiliki masalah, sehingga, peneliti hanya mengikuti bagian tersebut saja. Ada juga observasi di mana partisipasi penelitinya itu aktif. Jadi peneliti di sini ikut terlibat dalam kegiatan orang yang diamati, tapi belum sepenuhnya lengkap. Ya, ada yang versi lengkapnya, berarti mengikuti seluruh kegiatan yang diamati secara lengkap. Ya, kalau dibagi berdasarkan tingkat partisipasinya. Kemudian observasi itu juga ada yang sifatnya terbuka. Terbuka itu artinya, subjek yang mau kita teliti itu tahu bahwa dia sedang diamati. Nah, biasanya kalau ini mahasiswa S1 nih, kalau misalnya mau penelitian di suatu perusahaan itu kan harus harus bawa surat dari kampus ya, surat pengantar bahwa saya mau meneliti tentang A, B, C di perusahaan ini misalnya. Nah, berarti kalau seperti itu objek atau subjek yang mau diteliti itu tahu bahwa dia, sedang diamati, ya. Ada juga observasi yang sifatnya tertutup. Kalau tertutup itu subjeknya nggak tahu bahwa dia sedang diamati. Nah, biasanya kita menggunakan observasi tertutup, diam-diam ya, dalam tanda petik, eee, kita mau melihat spontanitas perilaku atau ingin mengungkap suatu, kejanggalan yang kalau misalnya kita, menggunakan observasi terbuka bisa jadi spontanitasnya nggak dapet ya, kita nggak dapet informasi tentang spontanitasnya itu. Mungkin orangnya jadi jaim, mungkin ada yang ditutup-tutupi, perilakunya jadi, karena diawasi jadi tidak senatural ketika tidak diawasi, gitu ya. Jadi, kalau misalnya ditanya, jenis observasi mana yang, paling baik, ya itu tergantung tujuan penelitian kita atau rumusan penelitian yang mau kita teliti. Nah, untuk manfaat observasi,
Ya, ini banyak ya manfaat yang bisa kita peroleh karena di sini kita melalui observasi bisa memahami kontekstual dari suatu objek penelitian atau konteks datanya secara keseluruhan. Terus kita bisa mendapatkan pengalaman langsung karena kita bisa terlibat di dalamnya. Kemudian kita bisa melihat secara langsung hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain. Apalagi kalau misalnya kita pakai kuantitatif gitu ya. Nah, kita nggak bisa tahu nih apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, ketika kita melakukan observasi, terlibat di dalam objek penelitian, kita jadi tahu apa yang tidak bisa diamati oleh orang lain di luar sana. Kemudian kita bisa menemukan hal-hal yang tidak akan diungkapkan oleh responden dalam wawancara sensitif. Misalnya kerahasiaan lembaga. Kemudian kita juga bisa menemukan hal-hal di luar persepsi responden ya daripada sekedar survei. Ini observasi kita bisa mendapatkan data-data di luar itu. Kemudian memperoleh data yang kaya, kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti. Ya, ini adalah beberapa manfaat dari observasi. Selanjutnya, objek observasi. Nah, ketika kita melakukan pengamatan, itu ada eh, beberapa objek ya yang terkait atau yang bisa kita observasi. Yang pertama terkait place, paling nggak ada 3 ini ya, place tempatnya di mana kita melakukan Hujan ya. observasi. Ya Allah. Mohon maaf ada yang bocor ya suaranya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi Tahu. tempat ya Apa yang Bu mau Ria aja belakang. Aku belakang aja ya. Belakang aja aku ya. Halo. Ibu Halo. Agustin Hah? sih bisa di mute. Mohon maaf. Ya aku lewat samping. Oke. Jadi untuk objek observasi Jadi. ada tempat, Kita jadi Pak. aktor, orangnya, Ya ya. atau Ya. activity-nya. Paling nggak 3 ini yang bisa kita amati. Mohon maaf Bu Agustining sih bisa di mute. Oke, saya lanjutkan lagi. Selain tempat, aktor, activity, ini ada peneliti yang mengembangkan apa saja yang bisa kita observasi selain 3 hal ini ya. Sama space, sama ya kayak place, ini ruang dan atau tempat yang kita observasi. Kemudian aktor, ini masih sama, ada orang yang terlibat di dalamnya, kita amati. Kemudian aktivitasnya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, kemudian objek. Objek itu lebih ke benda yang ada di lokasi. Kemudian act atau tindakan dari orang-orang yang mau kita amati. Event itu adalah rangkaian kegiatannya, time, waktu, urutan kegiatannya, goal, tujuan yang ingin dicapai, dan feeling, emosi ya, emosi yang dirasakan itu kita bisa dapatkan data-data ini dari observasi. Nah, tahapan observasi, kalau kita baru pertama kali memasuki suatu objek research, itu akan banyak ya yang akan kita amati. Misalnya dari lingkungan itu udah sangat luas sekali yang bisa kita amati sebelum kita mendapatkan atau mengidentifikasi permasalahan di awal gitu. Ketika kita pertama kali masuk, kita akan banyak data. Ada tempat, aktornya gimana, activity-nya gimana, dari keseluruhan kita bisa amati secara singkat.
Kemudian habis itu, kita reduksi nih, kira-kira yang mau kita teliti secara mendalam tuh yang mana. Nah, berarti kan nggak mungkin kita melakukan penelitian secara keseluruhan, karena itu tadi keterbatasan waktu, keterbatasan dana, dan seterusnya. Sehingga kita melakukan atau mereduksi ya, mengurangi, memilih di antara yang perlu dideskripsikan kita mau fokusnya di mana, ya. Nah, setelah kita mereduksi, baru kita melakukan tahap seleksi. Kita mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci yang mau kita analisis secara mendalam. Nah, ini adalah tahapan observasi ya. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk teknik pengumpulan data secara observasi. Kalau kelebihannya itu datanya faktual, karena kayak kita memang terjun langsung ke lapangan, jadi datanya sesuai dengan fakta dan sifatnya kontekstual. Bisa jadi ketika kita melakukan observasi di PTA, data yang kita peroleh akan berbeda ketika kita melakukan observasi ke PTB, ya. Karena pada dasarnya yang namanya desain penelitian kualitatif itu bersifat kontekstual, unik ya. Antara satu objek dengan objek lain bisa jadi berbeda. Makanya kita cari datanya harus terjun langsung atau melakukan pengamatan langsung. Kemudian kelebihan dari observasi ini kita bisa mengamati perilaku nyata ya, bukan hanya sekedar ucapan. Kalau di wawancara kan kata-kata ya data yang kita peroleh. Kalau ini kita bisa mengamati perilaku nyata. Nah, untuk kelemahannya, observasi ini memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Bisa jadi apa yang kita lihat, kemudian kita reduksi, kemudian kita seleksi, itu hanya berdasarkan subjektif dari peneliti saja gitu. Ya, karena itu tadi, karena kita sebagai human instrument tadi. Kemudian kelemahan dari observasi itu tidak semua situasi dapat diamati secara langsung. Mungkin karena menyangkut faktor kerahasiaan dan lain sebagainya. Ya, itu untuk observasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ke teknik berikutnya? Belum ada? Oke, saya lanjutkan saja ya. Selanjutnya ada wawancara. Ini pasti Bapak Ibu sekalian juga pernah melakukan wawancara. Baik sebagai yang melakukan mewawancarai atau yang diwawancarai ya, pasti udah pernah melakukan ini. Ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk menggali pendapat, pengalaman, sikap, atau persepsi terkait sesuatu yang dilakukan secara mendalam. Nah, wawancara itu sendiri dapat dibagi jadi 3 ya. Ada wawancara yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, kalau terstruktur itu biasanya wawancaranya itu ketika kita melakukan wawancara, kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang baku dan sama untuk semua informan atau responden. Ini sebenarnya kalau wawancara terstruktur ini hampir mirip dengan survei. Kalau survei itu kan kita lakukan dengan cara si responden mengisi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ya, mengisi. Tapi kalau wawancara terstruktur ini hampir mirip tapi dilakukan dengan tanya jawab secara langsung gitu. Ya, kuesioner lisan. Nah, biasanya kita menggunakan wawancara terstruktur itu untuk membandingkan
jawaban antar informan. Jadi pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban yang mendetail gitu. Dan kita di awal sudah punya pedomannya apa saja sih yang mau kita tanyakan, dan peneliti nggak boleh nanya lebih dari itu. Jadi cuman ngikutin pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat di awal ya. Jadi tujuannya tidak untuk menggali informasi secara mendalam, cuman pengen tahu aja jawaban respondennya seperti apa, jawaban singkatnya, kemudian nantinya akan dikomparasikan dengan jawaban antar informan. Nah, untuk wawancara terstruktur ini cocoknya untuk penelitian deskriptif yang nggak butuh informasi secara mendalam, atau untuk penelitian kuantitatif juga masih bisa untuk wawancara terstruktur ini. Ya. Kemudian yang kedua ada wawancara semi terstruktur, di mana di sini peneliti itu menyiapkan pedoman, tapi peneliti masih bisa mengembangkan pertanyaan sesuai situasinya. Kalau memang dirasa perlu, peneliti bisa mengajukan pertanyaan tambahan gitu. Dan di sini bisa sesuai dilakukan untuk penelitian eksploratif ya dan studi kasus. Meskipun peneliti sudah punya pedoman, saya mau nanya tentang A, B, C. Ternyata ada jawaban responden yang menarik yang butuh dieksplor lagi. Nah, itu berarti semi terstruktur. Contohnya di sini adalah tanya jawab tentang pengalaman kerja, persepsi, atau pandangan informan. Berarti kan kita perlu menggali ya. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Nah, kalau udah tidak terstruktur ini berarti tidak ada pedoman yang menjadi pegangan peneliti, di mana peneliti di sini tugasnya adalah menggali informasi secara bebas dan mendalam. Bebas itu dalam arti masih di dalam konteks yang mau diteliti ya. Tapi pertanyaannya nggak menggunakan pedoman baku. Nah, fokusnya untuk wawancara tidak terstruktur ini adalah pada makna, alasan, pengalaman pribadi informan. Itu yang bisa digali secara mendalam. Nah, ini lebih cocok untuk jenis penelitian yang fenomenologi atau etnografis. Nah, ini ada komparasi wawancara terstruktur sama wawancara mendalam atau yang tidak terstruktur tadi. Untuk tujuannya, kalau wawancara terstruktur itu adalah mengumpulkan data yang seragam dan terukur. Kenapa seragam? Orang pertanyaannya udah ada pedomannya, dan bahkan udah ada pilihan jawabannya. Biar apa? Biar mudah nanti diperbandingkan antara jawaban informan yang satu dengan informan yang lain. Jadi kayak pilihan ganda tapi ditanyakan secara langsung, atau ya tidak gitu ya. Jawabannya seperti itu. Nah, sementara untuk wawancara mendalam itu dilakukan untuk menggali pemahaman dan makna secara mendalam. Jadi nggak cukup kalau pertanyaannya pakai apakah ya. Kalau wawancara terstruktur mungkin bisa. Apakah Anda hadir ketika rapat apa ya, rapat umum pemegang saham misalnya, kalau misalnya mau ngelihat apa namanya indikator eh, corporate governance untuk keaktifan komite audit misalnya, atau keaktifan dewan komisaris, ya itu cukup dengan apakah ya tidak gitu. Nggak perlu pertanyaan secara mendalam. Kemudian bentuk pertanyaannya, kalau wawancara terstruktur, pertanyaannya tetap ya untuk beberapa informan pertanyaannya sama, sifatnya baku,
Kemudian kalau pertanyaan mendalam itu lebih fleksibel dan bisa berkembang sesuai dengan konteks yang mau dibahas. Untuk sifat jawabannya singkat ya untuk wawancara terstruktur dan spesifik. Sementara untuk wawancara mendalam itu naratif, luas, kontekstual, ya biasanya lebih detail. Dan untuk peran peneliti di wawancara terstruktur itu pewawancaranya itu pasif. Pasif dalam artian dia nggak bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dia udah cuma ngikutin panduan yang ada. Sementara kalau wawancara mendalam ini harus aktif, harus bisa menggali, mengeksplorasi informasi-informasi yang dimiliki oleh informan. Nah, jenis datanya, kalau wawancara terstruktur, ini bisa kuantitatif, semi kuantitatif. Kalau iya tidak, itu kan bisa di coding ya, jadi 1, 0, bisa dikuantifikasi. Sementara wawancara mendalam itu jelas kualitatif. Kemudian contoh penggunaannya untuk wawancara terstruktur itu survei karyawan atau polling. Kalau wawancara mendalam lebih ke studi kasus, fenomenologi, grounded teori. Grounded teori itu adalah suatu penelitian di mana tujuan akhirnya adalah kita menciptakan suatu teori baru. Ya, nggak mungkin kalau kita mau menciptakan teori baru dengan cara yang simple. Itu pasti perlu mengeksplor informasi-informasi yang ada dari informan. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Hairul Saleh. Jika saya wawancara pada pimpinan perusahaan hanya 1 orang, tapi karena beliau sangat sibuk, jadi saya hanya menyiapkan daftar pertanyaan dan bisa jawab dengan rekaman suara atau tulisan kapan saja tanpa bertatap muka langsung dengan yang bersangkutan. Bisa, bisa. Ini bisa diterapkan ya. Dan ini, iya, ini termasuk wawancara terstruktur. Karena di sini peneliti nggak bisa mengembangkan pertanyaan lagi gitu. Jadi eh, agak terbatas untuk menggali informasinya. Nah, tapi eh, iya sih itu karena kita cuma ngasih list pertanyaan dan kita nggak bisa mengembangkan pertanyaan itu lagi ya. Mungkin itu keterbatasannya. Tapi itu bisa dimasukkan ke semi terstruktur juga karena apa? Karena mungkin kalau misalnya dari jawaban informannya ternyata kita masih ada pertanyaan lain, itu mungkin kita bisa bikin pertanyaan lagi gitu ya untuk waktu yang lain itu juga bisa masuk ke semi terstruktur juga. Karena kalau misalnya wawancara yang seperti itu tadi, kepemimpinan cuma satu lagi, kita kan tujuannya nggak untuk membandingkan jawabannya dengan responden yang lain gitu kan, karena cuma satu informannya. Kalau itu nggak mungkin kan, pertanyaannya pertanyaan singkat-singkat atau terstruktur. Itu pasti sebenarnya arahnya adalah ingin menggali informasi yang mendalam. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu saja, ini tuh mungkin bisa masuk ke semi terstruktur ya, bisa dikembangkan lagi. Misalnya kita bisa bikin schedule lagi, atau kita kasih pertanyaan tambahan lagi kepada pimpinan tersebut untuk menjawab informasi-informasi atau data-data yang belum kita peroleh jawabannya. Nah, kita masih bisa. Gitu ya, Pak Khairul Saleh.
Nah, terus langkah-langkah wawancara untuk eh, menentukan kalau misalnya kita mau pakai teknik wawancara untuk memperoleh data, kita pertama-tama menentukan siapa nih yang mau kita wawancara. Nah, untuk menentukan siapanya, di sini kita eh, tergantung dari tadi rumusan masalah. Kira-kira dengan rumusan masalah ini bisa terjawab oleh siapa gitu. Ya, jangan sampai kita salah mewawancarai orang ya. Kalau salah, otomatis data yang kita peroleh itu nggak bisa menjawab rumusan masalah yang mau kita teliti. Nah, untuk jumlahnya, wawancara sebenarnya nggak ada batasan ya. Selama informan yang kita pilih itu memang benar-benar bisa memberikan informasi untuk menjawab kita itu bisa. Nah, tapi ada beberapa penelitian yang memberikan batasan bahwa minimal yang kita wawancarai kalau misalnya nih yang berpotensi atau yang sesuai untuk kita wawancarai misalnya jumlahnya banyak. Nah, itu ada tuh yang ngasih batas minimal untuk jumlah yang kita wawancarai yaitu 12 informan. Itu kalau pakai Creswell ya. Itu minimal 12 orang. Tapi itu bukan ini ya, bukan harus 12, enggak. Kalau misalnya informan kuncinya cuma satu, misalnya tadi pimpinan, kan kita nggak bisa cari mewawancari informan yang lain gitu. Karena itu nggak representatif. Gitu. Nah, itu berfungsi kalau misalnya informannya ternyata banyak. Nah, terus kita harus wawancara minimal berapa? Itu ada tuh yang ngasih best practice-nya, at least 12 ya. Kemudian setelah kita menentukan siapa, kemudian kita menyiapkan pokok-pokok masalah yang mau kita bahas. Kalau tidak terstruktur itu bukan berarti kita nggak ada pegangan untuk eh, apa namanya menanyakan permasalahan ya. Kita at least sudah punya gambaran umum apa sih yang mau kita bahas nantinya ya. Jadi udah ada pokok-pokok masalah yang akan dibahas. Kemudian kita buka alur wawancara, melangsungkan alur wawancaranya. Kemudian kan kalau misalnya tanya jawab, peneliti bertanya, kemudian informannya menjawab, kita juga perlu melakukan atau mengonfirmasi ikhtisar atau resume dari hasil wawancara ke informan tersebut. Oh, jadi maksudnya gini ya, Pak. Nah, itu sebenarnya untuk memverifikasi data kita benar gitu, sesuai dengan maksud dari informan. Untuk meminimalisir subjektivitas itu caranya adalah kita melakukan konfirmasi melalui ya, ikhtisar hasil wawancara. Misalnya kita ulangi lagi jawabannya, ya, mengkonfirmasi ke, ke informan. Kemudian kita mengakhiri wawancara tersebut, menuliskan hasil wawancara, kemudian mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara. Oh iya, kalau misalnya kita di kuesioner pun kita juga bisa ini ya membuat wawancara terbuka, misalnya dari pertanyaan atau pernyataan survei, misalnya menggunakan skala Likert, setuju, tidak setuju, gitu-gitu kan biasanya. Nah, di bagian bawah itu kita bisa membuat pertanyaan terbuka yang itu bisa dijawab secara eh, langsung oleh responden. Misalnya dengan pertanyaan, apakah ada masukan terkait ini itu. Dari kuesioner yang kita sebarkan itu sebenarnya juga bisa melakukan wawancara. Ya, wawancara terstruktur ya kalau itu ya. Oke. Nah, kelebihan wawancara di sini adalah
menggali informasi mendalam dan kompleks. Ya, karena kita mengajukan pertanyaan, mengeksplor dari jawaban responden, kita tanya lagi, sehingga kita mendapatkan informasi yang mendalam dan kompleks. Kemudian kita bisa mengungkapkan perasaan, motivasi, makna subjektif ya dari suatu permasalahan. Dan data ini tentu tidak akan diperoleh ketika kita hanya melakukan observasi saja atau kita mencari data secondary data ya, itu nggak akan kita dapat. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya di sini adalah tentu untuk wawancara itu memerlukan waktu yang lama, butuh keterampilan interpersonal dalam mengeksplor suatu pertanyaan. Ya, kita kan mancing-mancing jawaban informan agar itu tadi menjawab rumusan masalah penelitian kita. Nah, karena ini rawan akan ada potensi bias baik dari peneliti atau informan. Misalnya si informannya jawab apa, penelitinya nangkapnya seperti apa. Terus baliknya, penelitinya nanya yang apa, informannya jawabnya apa. Ya, itu untuk wawancara. Nah, untuk teknik berikutnya yang biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif itu adalah teknik dokumentasi. Ini biasanya teknik pendukung ya, data pendukung untuk penelitian. Nah, dokumentasi ini bisa berupa datanya itu berupa dokumen ya secondary data ini data sekunder, dokumen tertulis, gambar atau arsip ya yang dijadikan sumber data. Tujuannya adalah untuk memahami konteks sosial atau historis dari objek penelitian. Ya, karena dokumen itu bisa menceritakan atau melaporkan hal-hal yang terjadi secara historis atau hal-hal yang terjadi sebelumnya. Atau catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa gambar, tulisan, karya, monumental. Ini bisa melengkapi data yang kita peroleh dari observasi ataupun wawancara. Misalnya kita wawancara tentang kinerja karyawannya sedang menurun, gini misalnya wawancaranya sama pimpinan terkait kinerja karyawan. Nah, didukung oleh apa? Dokumentasinya ada tentang KPI misalnya, penilaian KPI itu kan ada dokumennya ya. Itu seperti apa? Sesuai atau tidak? Dan jenis dokumen itu nggak serta-merta harus yang sifatnya resmi ya, itu bisa dokumen pribadi kalau memang diperlukan, dokumen resmi, laporan tahunan misalnya, laporan keuangan, notulen rapat, peraturan, data organisasi, kemudian ada eh, dokumen media, artikel di berita, website, publikasi perusahaan, ya ini juga bisa menjadi dokumen yang kita jadikan data pendukung dalam penelitian. Kelebihan dan kelemahan dari dokumentasi ketika kita menerapkan teknik dokumentasi itu data yang tersedia, datanya memang ada, datanya juga tidak reaktif dan ini sifatnya objektif ya, karena data ini nggak akan berubah karena kehadiran peneliti. Nah, ini keunggulan dari data dokumentasi. Ya, untuk masalah tingkat subjektivitinya rendah. Dan
Dokumen ini juga bisa dijadikan bukti pendukung triangulasi hasil wawancara dan observasi. Ya, nanti saya jelaskan tentang triangulasi di akhir sesi. Kemudian kekurangannya adalah tidak semua dokumen itu mudah diakses. Kalau misalnya nih saya bidang keuangan ya, kalau mau lihat laporan keuangan perusahaan bisa sih, tapi untuk perusahaan yang terdaftar di BI. Kalau perusahaan private agak susah, gitu. Atau enggak data misalnya, oke kita fokusnya di perusahaan yang terdaftar di BEI. Laporan keuangannya ada, tapi kalau untuk melihat laporan keuangan yang terkait manajemen, akuntansi manajemen, nah itu susah. Kita harus masuk dulu ke objek penelitian karena memang tidak dipublish ya untuk internal. Jadi kelemahannya tidak semua dokumen itu mudah diakses. Nah, kemudian kalau memang datanya tidak dipublish, nah itu keaslian dan objektivitas dokumen itu terkadang dipertanyakan dan perlu verifikasi ya untuk kelebihan dan kekurangan dokumentasi. Tapi kalau misalnya untuk data yang udah dipublish, baik di website resmi perusahaan atau di BEI, ya itu kan datanya udah valid ya. Jadi eh, kita nggak mempertanyakan tentang isu objectivity dari dokumen tersebut. Oke, teknik terakhir yang bisa kita pakai di metode penelitian kualitatif itu adalah FGD ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah melakukan forum group discussion di sini, di mana di sini kita lebih banyak melakukan diskusi terarah, biasanya melibatkan beberapa informan kunci atau tenaga ahli biasanya yang bisa mendukung hasil penelitian kita. Kemudian nanti dalam proses diskusinya dipandu oleh moderator untuk memperoleh pandangan bersama terkait suatu isu tertentu. Nah, biasanya FGD itu bisa kita lakukan di awal research untuk mendapatkan masalah, mengidentifikasi permasalahan, atau FGD itu juga bisa dilakukan di akhir penelitian untuk melakukan konfirmasi. Misalnya, saya sudah melakukan wawancara, saya sudah melakukan observasi, dokumentasi, hasilnya seperti ini, kemudian didiskusikan bersama. Itu juga bisa, ya. Nah, jadi tergantung kebutuhan research-nya nanti seperti apa. Nah, tujuan FGD ini biasanya adalah untuk menggali beragam perspektif dan dinamika kelompok. Jadi kita mau melihat atau melihat suatu fenomena ya dari berbagai perspektif dari orang-orang yang kita undang dalam FGD tersebut. Makanya biasanya mengundang ahli nih biasanya untuk menengahi eh, permasalahan yang ada. Kemudian sekaligus untuk menguji pemahaman hasil wawancara individual. Nah, kelebihan dari FGD ini adalah untuk menemukan kesamaan dan menemukan perbedaan pandangan dalam suatu kelompok. Ya, pasti kalau kita menghadapi beberapa orang, itu biasanya pendapat yang kita peroleh itu bisa beragam, atau bahkan bisa berseberangan, ya. Itu kadang jarang yang sama semua gitu jawabannya itu jarang. Kemudian FGD ini efisien untuk mengumpulkan data dari banyak orang sekaligus. Kalau wawancara kan
butuh waktu yang lama karena kita harus menghadapi satu persatu gitu ya. FGD itu kita bisa mengumpulkan data secara sekaligus. Namun kelemahannya FGD itu kalau misalnya didominasi oleh peserta dengan kelompok tertentu, itu bisa mempengaruhi hasil, gitu. Dan teknik ini kurang cocok kalau misalnya kita terapkan pada penelitian-penelitian yang, topiknya atau isunya itu sangat sensitif atau bersifat pribadi. Nah, kalau barengan bahas tentang isu sensitif atau pribadi, biasanya orang nggak mau jawab kalau di forum ya. Nah, itu biasanya kalau mau topik yang sensitif atau isu-isu pribadi, itu lebih cocoknya in-depth interview ya, wawancara mendalam, itu lebih cocok dibandingkan FGD. Nah, karena tadi di awal, observasi, kemudian wawancara, FGD itu terkait isu subjectivity ya, subjektivitasnya cukup tinggi, maka kita perlu, eee, melakukan teknik validasi data kualitatif ya. Tujuannya adalah untuk menjaga keabsahan data. Nah ini, mahasiswa bimbingan saya nih waktu minggu lalu kolokium dan baru tadi siang melakukan sempro, fokusnya di sini, teknik validasi data kualitatif ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengambil atau melakukan penelitian kualitatif, kita harus bisa meyakinkan bahwa data-data atau teknik pengambilan data yang kita peroleh, data yang kita dapatkan itu valid. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi itu adalah kita melakukan pengecekan silang dari berbagai sumber atau metode. Ya, kita menggabungkan teknik pengumpulan data yang ada. Misalnya, makanya kalau nanti saya tunjukkan kalau di beberapa riset kualitatif, teknik pengumpulan datanya itu nggak cuma satu cara saja, tapi beberapa. Nah, fungsinya apa? Untuk ini, memvalidasi data kualitatifnya benar nggak sih? Atau jangan-jangan ini, subjektif aja, gitu, subjektif peneliti saja. Nah, untuk teknik triangulasi ini kita bisa lakukan dengan beberapa cara ya. Umumnya sih tiga teratas ini. Triangulasi sumber. Berarti kita menggabungkan beberapa eh, sumber data yang kita peroleh. Misalnya nih, kita melakukan wawancara, jangan ke satu orang doang. Nah, itu agak susah tuh kalau kita mau melakukan triangulasi sumber. Kita nggak bisa melakukan komparasi atau perbandingan jawaban antar informan yang satu dengan informan yang lain, ya. Jadi beberapa informan untuk kita, eee, ambil datanya. Kemudian kita juga, bisa melakukan triangulasi metode. Kita komparasi atau membandingkan beberapa teknik pengambilan data. Misalnya saya mau membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan hasil dokumentasi. Nah, nanti mengerucut nggak ke arah yang sama nggak kesimpulannya, gitu. Ya, ini salah satu. Jadi kalau sama berarti valid. Misalnya kayak tadi tuh, saya melakukan wawancara tentang kinerja pegawai, ya, penurunan kinerja pegawai, wawancara. Kemudian hasilnya memang terjadi penurunan karena bla 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 gitu ya. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan kinerja. Kemudian
digabungkan metodenya. Oh, ternyata memang benar hasil atau penilaian KPI-nya emang rendah nih untuk si X karena dia memang kondisinya sedang ini. Itu kan ada datanya ya. Nah, kita komparasi. Tujuannya adalah itu tadi untuk pengecekan silang ya, meminimalkan subjektivitas. Atau yang ketiga, kita juga bisa melakukan triangulasi waktu. Kita melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Misalnya kita interview pagi, siang, sore, hasilnya sama atau enggak, gitu. Atau eh, hari berikutnya misalnya, itu kan triangulasi waktu. Kita melakukan interview pada informan yang sama, tapi pada waktu yang berbeda. Oke, itu terkait triangulasi. Kemudian teknik validasi data kualitatif itu juga bisa dilakukan melalui member checking ya. Kita bisa meminta informasi atau interpretasi peneliti. Ya, misalnya kayak tadi ketika wawancara, kita bisa mengulangi secara ringkas jawaban dari informan. Oh, jadi maksudnya seperti ini ya, gitu. Itu verifikasi. Atau kita bisa juga eh, kita analisis dulu riset kita, kemudian kita verifikasi ke informan. Kalau misalnya saya tulis seperti ini, saya analisis seperti ini, sudah sesuai nggak dengan yang dimaksud oleh informan? Itu adalah salah satu teknik validasi data kualitatif untuk meminimalkan subjektivitas. Nah, mungkin kalau digambarkan seperti ini ya, kalau triangulasi teknik berarti kita melakukan beberapa teknik, kita gabungkan pada sumber data yang sama. Nah, nanti hasilnya sama atau enggak gitu. Kemudian triangulasi sumber juga bisa kita lakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang berbeda. Hasilnya seperti apa? Nah, ntar lagi saya tunjukkan hasil research yang menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Nah, untuk penjelasan saya ini ada yang mau didiskusikan sebelum saya masuk ke paper? Belum ada. Oke, saya masuk ke contoh paper ya. Iya, Bu. Nah, ini paper yang sebelumnya pernah kita bahas tentang teknologi smartphone yang dipakai untuk manajemen rumah tangga ya. Sekarang kan bisa tuh matiin AC pakai handphone. Ya, apa-apa sekarang bisa pakai handphone. Nah, di sini penelitian kualitatif metodenya di sini ada beberapa. Di sini tuh dijelaskan menggunakan survei descriptive approach, di mana data itu diperoleh dari 19 informan yang terpilih, ya berarti wawancara, kemudian observasi, ya, ini juga melakukan observasi, kemudian dokumentasi. Kemudian setelah mengumpulkan data itu baru peneliti melakukan
analisis dengan beberapa tahapan ya dari data-data yang ada, pasti kan data yang diperoleh banyak banget ya, baik dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian melalui tahap reduksi, kemudian penyajiannya seperti apa, analisisnya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Ya, ini untuk berarti tekniknya kan ada beberapa, berarti di sini menggunakan triangulasi teknik ya. Kemudian dalam pembahasan analisisnya, di sini, nah, di sini juga melakukan nih data validity menggunakan triangulasi. Nah, yang disajikan di sini adalah triangulasi dari hasil jawaban informan, ya, 3 respon informan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini gitu ya, manfaat dari penggunaan smartphone untuk, manajemen rumah tangga tadi. Nah, kemudian di sini disajikan jawaban informan 1 seperti apa, informan 2 seperti apa, informan 3 seperti apa. Berarti ini triangulasi apa ya? Kalau seperti ini, tekniknya wawancara, tapi sumbernya beragam. Triangulasi sumber. Iya betul, triangulasi sumber. Kita mau melihat jawaban, respondennya itu ini enggak ya, sama atau enggak gitu, atau enggak mengarah ke yang sama. Misalnya kalau ditanyain tentang, benefit penggunaan smartphone, at least meskipun benefitnya berbeda-beda, at least ketiganya itu menunjukkan bahwa memang, smartphone tersebut ada benefitnya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua juga sama, diperbandingkan antar informannya, dan pertanyaan ketiga juga sama. Nah, ini salah satu contoh penyajian dari triangulasi. Tujuannya tadi untuk memastikan bahwa datanya itu valid. Kemudian baru dianalisis ya. Nah, kemudian di sini juga ada nih, kan tadi ada survei, survei juga ya, dia melakukan interview dengan pertanyaan singkat, itu berarti, wawancara terstruktur. Dia menanyakan manfaatnya itu dari apa aja, tadi dari interview, kemudian dikelompok-kelompokkan. Ya, kalau misalnya media komunikasi, yang memberikan manfaat apa? Dari voice, teks, video. Ternyata yang jawab voice ada 19, teks 19, video hanya 8 yang merasakan manfaat dari media komunikasi. Kemudian media informasi apa saja dan seterusnya. Nah, ini kita juga bisa mengkuantifikasi data-data dari hasil wawancara. Nah, ini juga dari sisi produktivitas ya. Jadi kan apakah teknologi itu bisa meningkatkan produktivitas di dalam rumah tangga ya. Misalnya kita bisa menghemat uang dan seterusnya. Ini papernya masih sama kayak yang sebelumnya pernah saya share ya. Dah, nggak ada lagi kalau di sini. Kemudian, nah ini ada lagi nih, paper yang lain. Kita juga pernah membahas ini sebelumnya, tentang risk management. Di sini melakukan komparasi manajemen resiko di perusahaan-perusahaan private dan organisasi sektor publik.
ya. Untuk metodologinya di sini menggunakan interview, ya. Kemudian legal dokumen dari ini berarti kan, dokumentasi nih, ya, dokumentasi, kemudian interview. Kemudian ini adalah sampel organisasi yang mau diteliti untuk sektor finance, non-finance, sektor publik, sektor private, jumlahnya masing-masing 3. Nah, kemudian melakukan wawancara dan itu dibahas per, eee, per objeknya ya, kemudian diperbandingkan. Nah, setelah itu hasil wawancaranya kalau di sini penyajiannya tidak terlalu detail sih, nggak sampai nunjukin triangulasi. Itu dia langsung ke kesimpulannya seperti apa, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Jadi kalau kemarin, minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu, ada topik, lupa topiknya Pak siapa ya kemarin ya, yang mengambil data, dokumentasi dari hasil, apa sih, keberatan atau dari banding ya? Nah, untuk mau dijadikan penelitian kualitatif, itu tadi berarti kita, nggak bisa cuman pakai satu teknik dokumentasi aja ya, bisa di-combine dengan teknik yang lain, wawancara, tapi kemarin nggak memungkinkan ya katanya ya, atau teknik yang lain. Nah, teknik triangulasi ini juga bisa dipakai kalau misalnya, kita menggunakan mixed method ya, metode penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, kita mau menguji, pengaruh X terhadap Y misalnya, ya. Itu kan uji kuantitatif dulu pakai alat statistik. Nah, kemudian ketemu hasilnya bahwa ternyata X memang berpengaruh terhadap Y. Nah, terus kita mau explore lagi. Kan, ada yang bilang bahwa penelitian kuantitatif kan sesederhana itu. Nah, dieksplor lagi dengan cara kita mengumpulkan data baru melalui wawancara. Nah, wawancaranya terkait X terhadap Y tadi. Nah, apakah hasil wawancaranya itu mendukung hasil kuantitatifnya apa tidak, gitu. Itu triangulasi juga, ya, mixed method. Jadi, triangulasi untuk metode, kita menggunakan beberapa metode untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Itu juga bisa, ya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait topik hari ini sebelum saya informasikan terkait, UTS. Nggak ada, saya rasa cukup jelas ya untuk topik hari ini. Ya Bu. Untuk, UTS, saya sudah, mengajukan ke prodi dan sudah disetujui untuk soalnya. Jadi penelitiannya ini, apa namanya, untuk soal UTS-nya kita take home test, ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu hadir ke kampus untuk mengerjakan soal UTS.
karena ini metode penelitian, jadi kita nggak perlu mengerjakan soal-soal gitu ya. Sebentar saya share dulu. Topiknya adalah kita membuat semacam mini proposal, ya, desain penelitian sederhana. Nah, mungkin soal yang pertama dan kedua ini mirip dengan ya, tugas yang pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian terkait literatur review waktu itu. Nah, di sini eh, mungkin saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Bapak Ibu mencari minimal 2 artikel yang bisa menjadi acuan penyusunan proposal penelitian ya, desain penelitian Bapak Ibu. Diutamakan yang Scopus, terindeks Scopus atau Sinta 1, Sinta 2 ya. Kalau mau lihat kalau misalnya udah ketemu paper ini, itu silakan disertakan screenshot bukti bahwa ini memang artikelnya udah terindeks Scopus atau Sinta. Kalaupun ternyata memang susah, kemarin kan ada yang bilang, susah Bu cari paper-paper Scopus atau Sinta 1, Sinta 2. Ya bolehlah pakai Sinta yang lain, nanti di screenshot aja ya. Ini indeksnya Sinta berapa. Nah, kalau Sinta itu ada di link ini, kalau Scopus ada di sini. Ya, untuk melihat itu termasuk Scopus yang mana atau Sinta yang level berapa. Itu bisa dilihat di link ini. Nah, selain itu, Bapak Ibu, yang kedua selain mendapatkan atau mencari 2 artikel, Bapak Ibu melakukan atau mencari gap research, ya, melakukan gap research. Nah, biasanya untuk melakukan gap research di sini, Bapak Ibu membuat tabulasi penelitian terdahulu. Nah, kalau di tesis itu nggak cuma 2, harus lebih gitu ya untuk menemukan novelty atau kesenjangan penelitian atau kebaruan penelitian. Di sini ada nama penelitinya, kemudian judul, sumber di sini berarti nama jurnalnya, kemudian tujuan penelitiannya apa saja. Nah, kalau tujuan penelitian itu Bapak Ibu bisa ngelihat di abstrak ya. Itu ada tuh biasanya kalau di awal pasti ada tuh tujuan penelitiannya apa. Kemudian metode penelitiannya itu juga ada di abstrak, ya tinggal dipindahkan saja. Hasil penelitian itu juga ada di abstrak. Coba saya pindah ke sini. Bukan. Oh, kita kembali ke paper yang tadi. Nih kan? Tujuannya udah ada, metodologinya ada, hasilnya udah ada. Itu tinggal dipindahkan aja ke. Oke, selanjutnya bentar, saya balik lagi. Tujuan, metode, hasil, kemudian kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian itu maksudnya adalah beda topik penelitian Bapak Ibu sekalian dengan paper acuan ini apa? Di sisi mananya? Nah, perbedaan ini bisa macam-macam ya. Dari sisi modelnya, misalnya kalau di penelitian ini cuma menguji pengaruh X terhadap Y. Kalau saya mau meneliti X, Z terhadap Y. Itu kan udah kesenjangan penelitian ya. Berarti beda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu seperti apa. Gitu. Atau kalau nggak dari modelnya, dari cara pengukuran variabelnya, itu juga bisa. Atau fenomenanya, penelitian sebelumnya itu dilakukan di eh, private sector misalnya. Sementara penelitian saya dilakukan di public sector. Itu kan pasti akan berbeda hasilnya nanti.
Kemudian setelah melakukan ini, kesenjangan penelitian, Bapak Ibu eh, membuat desain penelitian sederhana ya, di mana di dalamnya ada judulnya, mau judulnya apa yang mau Bapak Ibu teliti, identifikasi masalah, nggak perlu sedetail tesis ya, cuman ini aja, eh, sesuai yang ada di sini, panduan di sini, identifikasi masalah, kemudian kebaruan penelitian. Nah, kebaruan penelitian itu berarti kita ambil dari kesenjangan penelitian. Jadi apa nih yang baru dari penelitian Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau kesenjangan itu kan apa bedanya penelitian Bapak Ibu dengan penelitian sebelumnya. Nah, biasanya sesuatu yang berbeda, yang belum pernah diteliti, itu bisa menjadi kebaruan penelitian. Kemudian dari situ kita merumuskan masalahnya seperti apa. Ya, kalau penelitian kuantitatif biasanya pertanyaannya apakah X berpengaruh terhadap Y gitu kan. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif bisa ke mengapa, bagaimana gitu ya untuk rumusan masalahnya. Karena jawabannya nanti pasti akan butuh eksplorasi atau jawaban data-data yang dihasilkan dari teknik pengambilan sampel data yang mendalam. Kemudian tujuan penelitian Bapak Ibu apa? Nah, biasanya rumusan masalah sama tujuan itu inline ya. Bukan biasa, emang harus inline. Antara judul, rumusan, tujuan masalah itu harus inline. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3 hal yang mau kita jawab, tujuan penelitiannya pun juga harus ada 3 hal yang selaras dengan rumusan masalah tersebut. Nah, kalau di jawaban Bapak Ibu sebelumnya, di tugas ketika membuat rumusan masalah, di tugas pertama ya, itu antara rumusan masalah sama tujuan itu kadang nggak sesuai. Tuh ya, jadi ini harus disesuaikan. Nah, kemudian yang F, metode penelitian yang mau Bapak Ibu gunakan apa? Metode itu bisa kualitatif, kuantitatif, kemudian menentukan sampelnya ya kalau kuantitatif, itu caranya seperti apa, itu kan ada di metode semua ya. Terus teknik pengumpulan datanya seperti apa? Nah, untuk teknik pengumpulan kuantitatif itu baru dibahas minggu depan. Dah seperti itu untuk UTS-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ini nanti saya share di Adlink ya, jadi bisa dilihat mungkin setelah perkuliahan hari ini. Nanti langsung saya share dan ini nanti dikumpulkannya di tanggal ujian. Jadi ujiannya itu adalah hari Senin 10 November 2025 jam 18.30 sampai 21.00. Nah, karena take home exam dari sini Bapak Ibu nggak perlu hadir ke kampus, cukup mengumpulkannya di Adlink paling lambat pukul 21. Jadi kehadiran Bapak Ibu sekalian saya lihat dari keikutsertaan Bapak Ibu dalam mengumpulkan lembar jawaban ujian di Adlink. Begitu untuk UTS-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ini Ibu Mei, kalau misalnya ambil jurnal dari kampus, kampus Lunek itu apa, Bu? Luar negeri? Iya betul Ibu, luar negeri. Boleh, ini ya, international journal, boleh dipakai. Indeksnya nanti pakai apa ya Ibu? Kan nggak ada indeksnya ya? Nah, kita pastikan, kan biasanya di kampus tersebut ada judul jurnalnya kan ya, Bu ya? Dicek aja di Simago JR ini, jurnalnya udah terdaftar di situ atau belum. Kalau belum ya masuknya kelompok internasional jurnal gitu aja berarti ya. Oke oke siap. Mm-mm.
Untuk kuantitatif, apakah ada minimal variabel X? Sebenarnya, nggak ada rumusan pasti variabel X-nya harus berapa gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu balik lagi ke sini nih. Kalau kita melakukan penelitian kan tadi harus ada identifikasi masalah. Nah, ketika ada suatu permasalahan, misalnya ada masalah ke kinerja, kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu apa saja yang ada di situ? Kan kita identifikasi. Nah, sebenarnya dari dasar itu yang menentukan berapa variabel independen yang mau kita teliti. Atau dari kebaruan penelitian, atau dari kesenjangan penelitian. Udah banyak nih faktor-faktor yang diteliti tentang ini, tapi belum ada yang meneliti ini. Gitu. Misalnya ada variabel lain yang belum kita teliti, belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, dan itu menurut identifikasi masalah itu harusnya penting, sesuatu yang penting. Nah, itu bisa dijadikan variabel X tambahan. Nggak ada batasannya, Pak. Kalaupun kita ambil minimal, ya, kayak bimbingan saya tuh pernah minimal jumlah variabel X-nya 1, kemudian ada mediasi, itu di tengah-tengah ya, itu ada 1, kemudian variabel dependennya Y-nya 1. Berarti ada 3 variabel aja kan? Variabel independen, mediasi, dependen. Itu boleh. Tapi metodenya nggak cuman kuantitatif aja, harus ada kualitatifnya juga, mixed method. Ya, jadi metode kuantitatif dulu, kemudian didukung oleh hasil research kualitatifnya. Nah, terus melakukan triangulasi gitu. Apakah hasil kuantitatifnya itu selaras dengan kualitatifnya? Gitu. Itu udah jumlah paling minimal tuh, tapi ada hal yang lain yang bisa kita tonjolkan dari penelitian kita yang sederhana itu, yaitu metodenya menggunakan mixed method, campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi ada juga yang fokus di kualitatif aja, itu ada yang pakai variabel independennya 2, mediasi 1, dependen 1. Itu pun bisa. Balik lagi ke tujuan penelitian kita, mau seperti apa, atau rumusan masalah yang mau kita selesaikan sebanyak apa, gitu. Balikin lagi ke situ ya. Itu Pak Robert. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi mungkin? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh Bu Lia, silakan. Saya ingat tugas saya yang pertama itu dikasih note sama Ibu, identifikasi masalahnya terlalu luas, terlalu general dan tidak didukung dengan bukti. Misalnya saya mau pakai topik yang sama untuk UTS ini, bukti yang dimaksud seperti apa? Yes. Oke. Terus? Yang pertama, yang kedua terkait dengan novelty, kebaruan, kriteria apa yang digunakan sebagai ukuran untuk dosen penguji atau pendamping gitu, untuk menyatakan bahwa ini udah ada kebaruannya atau ada kesenjangan penelitiannya, seperti itu. Oke. Saya mulai dari yang bukti pendukung ya. Kayak misalnya, Ibu mengidentifikasi ada permasalahan tentang isu kinerja karyawan, misalnya ya, kinerja karyawan. Terus dasarnya apa? Kita menyimpulkan di situ ada masalah itu gitu. Kan harus ada bukti pendukungnya. Bukti pendukung itu bisa dilihat dari skor KPI dari karyawan di periode tertentu. Perbandingan antar waktu. Itu kan bisa. Misalnya ada penurunan nilai KPI. Itu kan jadi suatu permasalahan kan. Nah, kita biasanya ada tuh datanya. Memang data internal. Nah, kalau mau oke itu data internal.
Data-data seperti itu, Bu, data-data hasil dokumentatif aja yang digunakan untuk mendukung identifikasi masalah tersebut. Atau kalau misalnya kita bilang ada masalah terkait ini tingkat kepatuhan wajib pajak kayaknya menurun. Dilihat dari apa? Penerimaan negara yang menurun atau apa? Itu kan bisa. Pakai data-data sekunder saja, Ibu. Ya, yang mendukung statement. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir subjektivitas. Jangan-jangan hanya kita yang menganggap itu masalah, tapi sebenarnya orang lain menganggap itu bukan masalah gitu. Kalau nggak ada buktinya ya. Gitu Bu Lia ya. Untuk masalah identifikasi masalah yang perlu didukung oleh bukti. Nah, kemudian tadi identifikasi masalah jangan terlalu luas. Kenapa? Nanti kalau terlalu luas, rumusan masalah kita akan sangat banyak, sehingga penelitian kita juga jadi meluas juga, gitu, nggak fokus. Ya, jadi kita tadi kalau ngelihat di ini, ada tahap reduksi. Ya, kita reduksi mana aja sih yang kira-kira penting yang mau kita teliti. Ya, jangan secara keseluruhan mau kita teliti semua. Tuh. Terus sama tadi novelty ya, kebaruan. Bedanya research kita dengan riset terdahulu. Yang paling gampang untuk menentukan kebaruan itu dari tadi, tabel tadi. Ya, kita bandingkan, kita baca misalnya 5 paper. Kita bisa ngasih statement bahwa penelitian saya berbeda loh dengan penelitian A, B, C, D, E. Bedanya di mana? Itu kan tadi ada di tabel ya. Nah, kenapa saya mengambil penelitian yang berbeda itu? Karena belum ada nih, atau penelitian yang mau saya teliti itu masih terbatas. Kita bisa ngasih statement itu, sehingga saya mau meneliti tentang ini. Nah, kebaruan itu nggak hanya dilihat dari tadi yang saya bilang, modelnya yang berbeda, atau cara pengukuran dari variabel yang berbeda. Dari objek penelitiannya aja itu juga bisa menjadi suatu kebaruan. Misalnya, kinerja dari pegawai swasta sama pegawai negeri itu mungkin akan berbeda. Nah, beberapa penelitian sebelumnya mungkin fokusnya banyak di private sector. Nah, sekarang Ibu mau ngambil dari sisi public sector. Itu kan sesuatu yang baru dan itu jangan diteliti. Nah, itu bisa kita state bahwa penelitian saya ini beda sama penelitian terdahulu dan ini ada kebaruannya. Itu. Dari fenomena kita juga bisa ngelihat. Ya. Kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang baru? Karena karakteristik dari misalnya private sector sama public sector itu berbeda. Nah, kita bisa berargumentasi di situ. Poin menunjukin bahwa ini berbeda dari penelitian sebelumnya dan ini memiliki kebaruan. Gitu Bu Lia. Baik Bu, jadi nanti dosen penguji gitu ya akan menerima statement kita dari hasil telah pustaka kita gitu ya Bu ya? Iya, bisa. Baik, makasih Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Kalau untuk, silakan Pak. Nah, sama persis. Nah, selama gini, itu adalah tingkat yang paling minim ya untuk menentukan bahwa kita beda sama penelitian sebelumnya. Kalau semuanya mirip, tapi objek itu tingkat yang paling rendah untuk menentukan ini ada novelty nih. Nah, kecuali Bapak bisa menggambarkan dua objek A sama B ini benar-benar berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita meneliti di objek B itu hasilnya bisa jadi berbeda dari hasil ketika kita meneliti di A.
Contohnya yang tadi, private sector, public sector itu karakteristiknya berbeda. Kalau kita melakukan penelitian di 2 objek tersebut, saya yakin hasilnya akan berbeda, gitu. Kecuali itu ya yang sangat kontras sekali, Pak. Kalau misalnya sama-sama nih, sama-sama misalnya PT, Indofood sama kita melakukan komparasi ke mana ya, yang mirip-mirip ya, Danone misalnya, ya sama-sama perusahaan, ini manufaktur terkait makanan, kita mau meneliti objek tertentu, nah itu bisa jadi nanti hasilnya mirip-mirip nih, karena satu karakteristik. Nah itu agak susah nih. Nah mungkin kalau kasusnya seperti itu, misalnya objeknya mirip-mirip, Bapak mainkan ke, variabelnya, mungkin apa ya yang unik, yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi mainkan ke metodenya, metode research-nya yang berbeda. Gitu Pak Khairul. Misalnya kita tambahkan satu variabel yang berbeda, atau kita, teliti menggunakan variabel moderasi, mediasi, pokoknya yang berbeda sama yang sebelumnya gitu. Tapi tentu kita menentukan ini mau jadikan variabel moderasi, mediasi, atau variabel independen pun itu harus ada dasar teorinya ya. Heeh, gitu. Oke. Gimana Bapak Ibu yang lain? Izin Bu bertanya. Oke, silakan. Nah, terkait tugasnya tadi, jadi saya kan udah Ini menemukan 2 UTS. jurnal. Ya, Mhm, tes tadi saya udah menemukan 2 jurnal. Nah, mhm, misalkan kayak job satisfaction, satu mhm. dari jurnal manajemen, satu lagi dari jurnal psikologi. Nah, ini kalau kayak gini apakah bisa dipakai keduanya? Karena kan ini tinjauannya beda ya Bu, dari segi manajemen SDM sama dari segi psikologi ya. Ya, justru itu yang bisa memperkaya atau menimbulkan kebaruan kalau kita bisa lintas disiplin ilmu. Nah, sekarang kita nggak bisa mengkotak-kotakan ini ya, ilmu manajemen, akuntansi, psikologi. Nah, itu sekarang itu justru kalau kita mengkombinasikan, kita pakai multidisiplin ilmu, itu justru menambah kebaruan, Ibu. Nah, mungkin ada Siap-siap. sudut pandang yang lain gitu ya. Kalau dari sisi psikologi seperti ini, kalau dari sisi itu boleh kita komparasikan ke situ. Siap, siap. Makasih Bu. Mhm. Karena kalau kita ngomongin manajemen atau akuntansi, itu kan ujung-ujungnya, bagaimana kita menggunakan data untuk mengambil suatu keputusan. Itu kan untuk mengambilkan keputusan itu juga ada dasar-dasar psikologinya kan. Nah, psikologi itu paling sering tuh digabung-gabungkan sama penelitian manajemen akuntansi. Apalagi kalau SDM ya, itu cocok. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita masih ada 1 kali pertemuan lagi, yaitu tentang teknik pengumpulan data kuantitatif yang akan dibahas minggu depan. Nah, sekarang nih Bapak Ibu bisa mencari, at least untuk UTS nanti. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, itu mungkin bisa ditanyakan minggu depan gitu ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, karena kita masih ada 1 sesi pertemuan lagi sebelum UTS. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Untuk presensi ini saya lihat jumlahnya udah sesuai, seluruh mahasiswa sepertinya sudah hadir, di sini ada 42. Kalau total di presensi, tadi oh ya 41. Iya betul, udah sesuai, jadi nggak usah saya panggil satu persatu lagi ya, Bapak Ibu. Iya Bu. Oke, Iya, saya Bu. tutup perkuliahan hari Iya, ini, Bu. sampai ketemu lagi minggu depan, Terima sambil kasih, Bu. mencari topik
untuk, mini research-nya untuk UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.